Sejarah Santo Pelindung Cornelius. Sepeninggal Paus Fabianus, pada tahun 250, tahta suci mengalami kekosongan kepemimpinan. Masalah-masalah yang menyelimuti gereja terus saja meningkat. Akhirnya, pada tanggal 25 Maret 251, kekosongan itu terisi lagi oleh terpilihnya Cornelius sebagai paus. Cornelius lahir kira-kira pada awal abad ketiga di Roma. Ia seorang imam yang saleh dan bijaksana. Namun, terpilihnya ia sebagai paus tidak menyelesaikan semua masalah yang melanda gereja. Gereja terus saja dirongrong, baik dari luar maupun dari dalam. Pihak kekaisaran terus melancarkan aksi penganiayaan yang mengakibatkan banyak orang Kristen murtad dari imannya. Dalam tubuh gereja sendiri, banyak imam, baik di Roma maupun di Afrika, bersikap keras terhadap orang-orang yang murtad itu. Di bawah kendali Novasianus, imam-imam itu mengajarkan bahwa tak seorang pun yang telah menyangkal imannya dapat diterima kembali dalam persekutuan gereja Kristus, kendati pun mereka membayarnya dengan sesal dan tobat yang mendalam, serta denda yang besar. Ajaran ini dimaksudkan untuk melindungi tata tertib gereja, namun secara tidak sadar justru bertentangan dengan asas-asas Injil Kristus. Terhadap ajaran Novasianus, Paus Cornelius tidak segan-segan bertindak. Ia segera memanggil semua uskup untuk mengadakan konsili, guna membahas ajaran dan sikap Novasianus dan kawan-kawan demi tegaknya kemurnian ajaran Injil suci. Semua uskup yang hadir dalam konsili itu mengutuk ajaran Novasianus dan mencapnya sebagai bid'ah. Hal itu didasarkan pada sikap Kristus sendiri, yang datang bukan untuk memanggil orang-orang yang saleh, melainkan untuk memanggil orang-orang berdosa. Sepeninggal Kaisar Gaius Decius, keadaan gereja bertambah genting. Kaisar baru, Gaius Fabius Trebunianus Gallus, terus melanjutkan pengejaran terhadap umat Kristen. Atas perintahnya, Paus Cornelius ditangkap pada tahun 253 dan dibuang ke Civita Vecchia, sebelah utara kota Roma. Dari tempat pembuangannya, Cornelius tetap menyurati sahabatnya Cyprianus, uskup Kartago, untuk meneguhkan hatinya dalam memimpin umatnya. Akhirnya Cornelius meninggal dunia di tempat pembuangannya sebagai akibat dari penderitaan hebat yang dialaminya. Jenazahnya dibawa kembali ke Roma dan dimakamkan di pekuburan Santo Callistus. Sejarah terbentuknya lingkungan Santo Cornelius. Sebelum lingkungan Santo Cornelius dibentuk, awalnya lingkungan kami adalah Santa Elizabeth. Karena jumlah kakak yang semakin bertambah, maka perlu dilakukan pemekaran. Pada November 2011, oleh ketua lingkungan saat itu, yaitu Bapak Alexander Wiryadi, dibagi menjadi 3 lingkungan, sesuai dengan zona atau blok rumah. Lingkungan Santo Cornelius pada awal mula terbentuknya terdiri dari 26 kakak. Dengan berjalannya waktu, terjadi penambahan umat di blok kami, sehingga saat ini terdata ada sebanyak 47 kakak di lingkungan Santo Cornelius, dengan total umat sebanyak 163 orang. Ketua lingkungan Santo Cornelius
periode tahun 2012 sampai dengan 2015 adalah Bapak Alexander Wiryadi. Selanjutnya, untuk periode tahun 2015 sampai dengan saat ini diketuai oleh Bapak Ferdinand Rio. Berikut susunan pengurus lingkungan Santo Cornelius saat ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam